Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan para petani walet yang berbahagia. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya ya? Lama saya tidak membuat video tentang budidaya walet karena ada beberapa hal ya. Ini kembali lagi jumpa sama rekan-rekan sekalian, para petani walet yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha-usaha kita dalam budidaya walet ini diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, usaha budidaya walet ini kadang-kadang tidak berhenti-berhentinya membuat para petani walet, khususnya para pemula, yang selalu mengeluh ya, dan penuh permasalahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat dari awal ya, sebelum kita membangun RBW ini, kadang-kadang kita berkeinginan untuk membangun RBW. Namun permasalahannya yang pertama adalah kita tidak mempunyai dana. Kita sudah mempunyai lokasi tempat kita membangun gedung walet, kita tidak mempunyai dana. Itu permasalahan yang pertama. Kita sudah mempunyai lahan tempat membangun, mempunyai dana, sudah berjalan kita membangun RBW selesai sampai on. Ada suaranya sudah aktif, sudah banyak burung berdatangan masuk keluar di dalam RBW kita. Yang jadi permasalahannya di situ adalah burungnya tidak mau menginap. Ini keluhan-keluhan yang sering diungkapkan oleh para petani, khususnya para petani pemula. Sudah banyak burung keluar masuk di RBW kita berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tetapi tidak ada burung yang mau menginap. Selanjutnya, sudah ada burung yang menginap. Ada burung yang menginap, banyak yang menginap. Yang menjadi keluhan atau permasalahannya adalah, kok belum ada sarangnya? Belum ada yang membuat sarang. Ini permasalahan terus yang ada di dalam usaha budidaya walet ini. Kok tidak ada sarangnya sudah 3 bulan, 4 bulan, padahal sudah banyak. Nah, itu adalah keluhan-keluhan bagi para petani walet, khususnya para pemula yang belum paham tentang seluk-beluk walet itu. Kemudian permasalahannya lagi, burung walet sudah banyak, sudah ada yang menginap di dalam RBW. Sarangnya sudah ada. Yang jadi permasalahannya adalah, kenapa sarang walet ini kok tidak bertambah-tambah? Penghuni walet ini tidak bertambah-tambah. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun ditunggu. Tidak bertambah-tambah populasinya. Sarangnya juga segitu-gitu saja. Itu permasalahan. Nah,
Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dari rentetan permasalahan ini, ya, supaya kita tidak terlalu pusing untuk memikirkan permasalahan-permasalahan tersebut, cara dan jalan keluarnya adalah tiada lain dan tiada bukan, kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan tentang budidaya walet. Kita harus banyak mencari referensi. Ya, kita harus banyak membaca buku-buku tentang budidaya walet. Kita harus banyak bertanya kepada para senior-senior kita yang sudah ahli, yang sudah berpengalaman di dalam budidaya walet tersebut. Nah, karena di dalam budidaya walet ini, semua permasalahan-permasalahan yang ada di budidaya walet itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Kemungkinan kita belum mengetahui solusi daripada permasalahan-permasalahan tersebut. Contoh yang pertama, ya, kita sudah memiliki gedung walet, sudah on. Kadang-kadang burung itu tidak mau masuk. Banyak burung berdatangan menuju LMB kita, tapi ketika mendekat, burung walet balik lagi. Nah, itu permasalahan. Nah, itu pasti ada jalan keluarnya. Itu bisa jadi LMB-nya bisa jadi kurang pas penempatannya. Bisa jadi terlalu mepet dengan atap. Bisa jadi terlalu mepet dengan dinding. Bisa jadi terlalu mepet dengan dak. Ya. Nah, itu semua permasalahan yang ada jalan keluarnya. Jadi, cara kita harus banyak belajar, banyak membaca, banyak menonton. Kemudian kita banyak bertanya kepada teman-teman senior yang sudah kita anggap bisa membantu kita, ya. Insya Allah di dalam grup-grup Facebook, grup Telegram, grup WA ataupun YouTube itu banyak para senior kita yang mau membantu kita. Ya, asalkan kita tulus, ya, betul-betul ingin belajar. Nah, begitu ya. Nah, kemudian contoh permasalahan yang kedua. Burung walet sudah masuk banyak ke dalam, tetapi keluar masuk saja. Dia tidak mau masuk ke ruang inap, tidak mau turun. Nah, itu permasalahan yang harus kita cari tahu apa sebabnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian burungnya sudah banyak masuk ke ruang inap. Ada sudah kotorannya, tapi kok berpindah-pindah. Nah, itu banyak yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi saran saya kepada khususnya bagi para petani pemula, mari kita banyak belajar, ya. Kita banyak belajar. Kita banyak bertanya kepada rekan-rekan senior yang kita anggap kira-kira bisa membimbing kita. Jangan malu bertanya. Jadi grup-grup Facebook di situ banyak grup-grup yang insya Allah akan bisa membantu kita dalam budidaya walet ini. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian berbahagia. Nah, saya juga ini sebenarnya pemula, ya. Saya pemula dulu di awal membangun itu, ya Allah ya Rabbi. Asal bangun terus jadi selesai. Anggapan saya setelah selesai ada suara, sudah siap ruang inap, siap Twitter di dalam. Saya anggap tinggal kita menunggu hasil saja. Ternyata tidak segampang itu, ya. Masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui tentang keadaan yang ada di dalam tata ruang tersebut. Kemudian tentang cahayanya,
ventilasinya, kemudian letak-letak Twitternya, kemudian settingan volume suara inapnya, suara tariknya, suara panggilnya. Nah, itu perlu semua kita harus pelajari. Nah, jadi untuk mengurangi, meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di dalam budidaya walet ini, rekan-rekan sekalian, nah itulah kita perlu belajar, cari tahu, kita harus menyelam lebih dalam lagi tentang budidaya walet ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, banyak juga teman-teman ya yang mengirim WA lewat saya bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di RB mereka sendiri. Nah, saya kadang-kadang meminta supaya mereka memoto mulai dari luar itu ya, mulai dari LMB-nya saya minta difotokan. Nah, kemudian di dalamnya, lubang terjunnya, kemudian larnya, begitu juga di dalam ruangan inap, itu semua saya minta difotokan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita belum melihat, kita tidak bisa mengasih solusi kepada teman-teman. Nah, kalau kita sudah melihat fotonya, umpama LMB-nya, ini LMB-nya kurang tepat, perlu dibenahi, umpama seperti itu kan. Kemudian di dalamnya kayak apa, larnya itu kayak apa, kemudian di dalam tata ruangnya itu ya, kemudian sekat-sekatnya ataupun di Twitternya. Nah, di situ kelihatan kalau sudah ada fotonya. Nah, setelah kita melihat foto-foto tersebut, kita bisa memberikan solusi atau jalan keluar kepada rekan-rekan sekalian. Nah, jadi saran saya ya kepada teman-teman sekalian, kalau mau bertanya kepada senior-senior kita, ya para konsultan itu disertakan fotonya, ya supaya mereka bisa melihat, ya. Oh, bagaimana ini? Umpama LMB kita foto dari luar. Gimana ini para senior? Apakah sudah tepat LMB saya atau gimana? Nah, itu mereka semua bisa melihat. Nah, di situ mereka bisa memberikan jalan keluar. Kemudian tata ruangnya, larnya kita foto, perlihatkan. Oh, ini larnya bagaimana para senior? Umpama kita sudah berjalan 1 atau 2 tahun, RBW kita larnya seperti ini, tapi tidak ada perkembangan. Nah, mungkin dengan melihat foto itu dia bisa mengasih jalan keluar. Nah, itu alhamdulillah ya, sudah banyak teman-teman, rekan-rekan sekalian yang ya bukan saya mengajari atau menggurui ya, cuma saya memberikan masukan terhadap permasalahan RB mereka. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan di RBW saya sendiri. Ya, tapi alhamdulillah setelah beberapa bulan direhab atau dirubah, alhamdulillah ya, banyak kabar-kabar baik daripada teman-teman yang sudah diberikan solusi tersebut. Sekali lagi mohon maaf ya, saya ini bukan konsultan, bukan ahli, bukan senior, tapi saya ini belajar dari pengalaman pribadi ya. Kemudian saya terus belajar ya, di YouTube, di Facebook, kemudian banyak di situ saya belajar. Kemudian saya cari referensi di buku-buku para konsultan tersebut. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa supaya tidak banyak permasalahan yang ada di RBW kita, khususnya para pemula, maka mari kita banyak-banyak belajar ya. Banyak belajar, insya Allah tidak ada ruginya kita banyak belajar. Dan nanti kalau kita sudah memahami, ya sudah paham tentang budidaya walet ini, kalau kita membangun umpama RBW baru, insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk mengatur baik itu tata ruangnya maupun hal-hal yang lainnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan
permasalahan di budidaya walet ini senantiasa ada terus ya. Pokoknya itu yang harus kita cari tahu, cari jalan keluarnya. Jadi demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya cukupkan. Salam sukses buat para petani walet seluruh Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.